3, 2, 1, action. Shalom. Kita hari-hari ini bicara tentang gerbang. Dan saya mau berkata tentang gerbang yang terbuka. Apakah hidupmu adalah gerbang yang terbuka? Ataukah hidupmu adalah gerbang yang tertutup? Saudara, ada ayat yang sangat luar biasa berkata, Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapa Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara, ayat yang kedua yang lebih dahsyat lagi, dikatakan hari itu Yakub lari berdoa berharap kepada Tuhan, dan kemudian dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Bukankah tempat ini adalah rumah Allah, gerbang surga, gerbang surga. Saudara, pada waktu pintu ilahi terbuka, maka selalu ada keajaiban. Saudara, pada waktu gerbang surga terbuka, maka tiba-tiba engkau diangkat dan diberkati dengan luar biasa. Saudara, pada waktu Raja kemuliaan masuk dalam hidupmu, Raja yang jaya dan perkasa, Raja yang juga memimpin peperangan, maka dipastikan kemenangan, kesuksesan, sukacita, bahkan sorak-sorai ada dalam hidup kita. Tapi kita mulai, apakah ada gerbang surga di dalam hidup saudara? Apakah ada yang namanya sebuah keintiman di mana saudara masuk di dalam gerbang itu? Saudara, ada banyak orang tidak pernah pagi bersorak-sorai, padahal ayatnya berkata, masuki gerbang dengan pujian, ucapan syukur dan sorak-sorai. Saudara, dalam hidup saya, ketika saya pagi ambil waktu untuk bersorak-sorai, saya mulai berkata, terima kasih Tuhan untuk hidup ini, terima kasih untuk Mahanaim, terima kasih untuk pakaian, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih Tuhan untuk semua kelimpahan, terima kasih untuk semua kesehatan. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, you are the best. Tuhan, Engkau segalanya. Maka tiba-tiba saudara, atmosfer itu berubah. Dan apa yang kita katakan itu akan tercipta di dalam hidup kita. Saudara, dari sejak kecil saya selalu memperkatakan hal-hal seperti itu untuk anak-anak saya. Saudara, saya perkatakan ini anak yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk anak yang pintar, anak yang ajaib, anak yang sukses, anak yang kaya raya, anak yang cinta Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang hidupnya ada di dalam kehendak Tuhan. Dan apa yang saya katakan semua terjadi. Saudara, bukan berarti mereka tidak nakal, bukan berarti mereka tidak punya masalah. Tapi saya melihat bagaimana cara Tuhan meluputkan, bagaimana cara Tuhan membawa, bagaimana cara Tuhan menggiring. Karena apa yang kita katakan itu membuka gerbang. Saudara, hal yang kedua, saudara, pada waktu engkau setiap pagi melibatkan Tuhan, dikatakan terbukalah gerbang dan biarlah masuk Raja kemuliaan. Saudara, mari berkata, Tuhan Rajaku, Bapakku, kekasihku, jangan pernah hari ini aku jalan sendiri, tapi biarkan aku berjalan dengan Engkau. Rekayasa Tuhan, supaya semua yang bukan daripadamu menyingkir, dan hanya yang daripadamu. Pertemukan aku dengan orang yang tepat. Bicara Tuhan, gerakan. Maka tiba-tiba hidupmu akan menjadi gerbang yang ajaib. Hari itu tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya untuk menelepon seseorang. Dan ketika saya menelepon orang ini, ternyata orang ini dalam keadaan sangat tertekan dan hampir bercerai. Dan singkat cerita, saudara, saya menjadi gerbang pemulihan. Karena apa? Karena saya berjalan dengan Tuhan, karena saya mendengar Tuhan, karena hari itu saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi di lain kesempatan, tiba-tiba Tuhan berkata, nak, pergi ke rumah sakit. Ada si A yang membutuhkan doamu. Pada waktu saya datang, saya berdoa. Tuhan bilang waktunya tidak lama, pulihkan. Dan saya mulai berdoa, saya memulihkan saudara. Dan benar, besoknya dipanggil pulang. Seringkali kita tidak tahu waktu seseorang. Hari ini bisa menjadi hari terakhir. Tapi persoalannya, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, maka semuanya indah. Saya ingat hari terakhir dari suami saya.
Saya tidak tahu hari itu adalah hari terakhir. Tapi hari itu kami sangat mesra dari pagi. Dan tiba-tiba dia mengajak saya makan berdua. Saudara, kami menikah 35 tahun. Dan selama 35 tahun kami akhirnya terjebak di dalam keluarga baik-baik, di mana kami tidak pernah kencan berdua. Kami makan berdua cuma di rumah, saudara. Tetapi kami tidak pernah pergi spesial ke restoran berdua dan ngobrol panjang lebar. Biasanya kami pergi dengan anak, cucu, mantu, dan heboh lah, saudara. Karena terlalu banyak orang-orang yang menyintai kami. Tapi di hari terakhir, kami pergi makan berdua. Dan kami berjam-jam menghabiskan waktu dengan ngobrol. Kami jalan-jalan berdua. Dan kami berkata betapa indahnya saya bersyukur dengan suami yang seperti itu. Dan dia bersyukur dengan istri yang seperti saya. Dia menawarkan saya banyak hal. Dia bilang mau ganti mobil enggak. Dan saya bilang kamu masih pengen apa. Dan dia tiba-tiba berkata yuk kita lihat rumah dan lihat pemandangan. Saya bilang kenapa? Saya pengen rumah yang sangat besar. Saya pengen rumah yang hawanya sejuk. Saya pengen rumah dengan lapangan besar, dengan pohon-pohon indah dan dengan binatang. Dan saya berkata mau cari di mana? Di Bogor atau di mana? Dia bilang entahlah. Tapi saya rindu itu. Dan malam itu dia pulang. Saudara, dan pada waktu beberapa saat setelah beliau meninggal, saya bermimpi. Dan dia datang dalam mimpi saya. Dan dia bawa saya ke rumahnya yang di surga. Saudara, dan dia bilang, lihat, ini rumah yang saya inginkan. Rumah dengan lapangan yang sangat besar. Dengan semua tanaman yang indah. Dengan semua binatang. Dan dia berkata, teruskan pekerjaanmu di sana. Karena saya punya banyak tugas dan punya banyak kerjaan di sini. Saudara, kalau hidupmu direkayasa oleh Tuhan. Kalau hidupmu berjalan dengan Tuhan, tidak ada satu hari pun yang miss. Saudara, dan saya tidak menyesal suami saya pulang. Dan saya sangat bersyukur Tuhan memberikan hari terakhir adalah hari yang terindah. Hari terakhir kami saling memuji, kami saling mengucap syukur, kami berjalan berduaan, kami berkata ini dan itu, banyak sekali tugas-tugas yang kami bagikan. Dan sekali lagi, itu adalah hari termanis, tapi itu juga hari yang berkata, well done. 35 tahun kami menyelesaikan dengan sebuah kemenangan. Seperti Paulus berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir dengan baik. Demikianlah suami saya. Tapi persoalannya kita yang masih hidup. Saudara, apakah dalam hidupmu setiap hari kau berjalan dengan Sang Raja? Kalau engkau berjalan dengan Sang Raja setiap hari, maka engkau akan berada dalam ketepatan. Engkau akan berada dalam kemenangan. Engkau tidak miss. Engkau tidak akan menyesal. Engkau tidak akan berkata, coba seandainya saya melakukan ini, coba tadi saya jalan dan berdoa, maka mobil saya tidak ditabrak. Coba saya urapi rumah, maka tidak terjadi pencurian. Saya mau berkata, libatkan Tuhan setiap detik. Karena Raja harus masuk di pintu gerbang. Pintu gerbang rumahmu, pintu gerbang hidupmu, pintu gerbang pelayananmu. Bahkan ada banyak gereja yang sebenarnya tidak pernah membiarkan Tuhan masuk. Karena dia punya program, dia punya liturgi yang sudah tidak bisa dirubah, dan itu buatan manusia. Saya sedih sekali dengan perkataan Billy Graham. Billy Graham berkata, ada terlalu banyak program yang kita buat, dan seringkali kita tidak melibatkan Tuhan. Sehingga ada ribuan gereja yang tidak pernah ada Tuhan di dalamnya. Dan gereja itu akan terus berlangsung. Dan jutaan orang tidak pernah menyadari. Apakah hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan Tuhan, ada Tuhan? Apakah Tuhan masuk di dalam pintu gerbang kita? Siapapun saudara dimanapun, saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan, kalau hari ini hidupku, pelayananku, keluargaku, tidak ada Engkau di dalamnya, tidak ada rekayasamu, dan Engkau tidak ikut campur. Hari ini kami mau undang Engkau pegang hidup kami. Rekayasa tentukan keluargaku,
bahkan seluruh pelayanan dan pekerjaan. Mungkin sekolahku, mungkin usahaku. Jangan biarkan Engkau tidak pernah masuk dalam area hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Masuklah Tuhan. Kami mau membuka hati, kami mau membuka diri, kami mau berkata kami berhenti dengan semua cara dan pelayanan dan semua liturgi kebiasaan kami. Tapi kami mau berkata, silakan masuk Raja. Gerbang kami terbuka. Dan biarlah Engkau menguasai seluruh area hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.